Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Damayanti dengan NPM 221605109 dari RED. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen dari kelompok kami dari buku 1 chapter 3, buku 2 chapter 4, dan buku 3 chapter 4. Di buku 1 chapter 3 membahas tentang sistem informasi dan pemasaran dan intelijen pemasaran. Apa sih sistem informasi pemasaran dan intelijen pemasaran? Sistem ini memperangkat yang digunakan seseorang untuk memperoleh informasi tentang perkembangan di lingkungan pemasaran. Tanggung jawab ini mengidentifikasi perusahaan yang signifikan berada di tangan pemasar perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang mempunyai sistem informasi yang memberikan banyak rincian seperti yang pertama ada keinginan, preferensi, perilaku pembeli. Selanjutnya ada catatan internal dan sistem basis data. Basis data, pergunaan data, penambahan data basis data pelanggan adalah kumpulan informasi yang komprehensif dan terorganisir tentang pelanggan individu atau prospek yang terkini. Selanjutnya ada intelijen pemasaran. Serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan manajer untuk memperoleh informasi sehari-hari tentang perkembangan lingkungan pemasar. Selanjutnya ada sistem riset pemasar manajer. Apa sih sistem riset pemasar manajer? Riset ini mengenai masalah dan peluang tertentu seperti survei, SAR, tes preferensi, produk, perkiraan penjualan berdasarkan wilayah, atau evaluasi periklanan. Selanjutnya ada mendefinisikan riset. Fungsi ini mengumpulkan eh, konsumen, pelanggan, dan masyarakat kepada pemasar melalui informasi. Perusahaan ini memantau 6 kekuatan utama dalam lingkungan yang luas. Yang pertama, lingkungan demografis. Lingkungan ini adalah yang memantau pemasar populasi pertumbuhan penduduk di kota, wilayah, dan negara, sebaran usia, tingkat pendidikan, dan pola rumah tangga. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Daya beli ini tergantung pada pendapatan, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit tingkat harga. Yang ketiga ada lingkungan alam. Perusahaan ini harus menyadari perlunya mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam perencanaan strategis perusahaan. Langkah 4 ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan ini memandang dunia dan mendefinisikan hubungan kita dengan diri kita sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Selanjutnya buku 2 chapter 4. Di buku 2 chapter 4 membahas tentang pengetahuan adalah kekuatan. Riset pasar mengacu pada proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan data tentang pelanggan, saing, dan lingkungan bisnis untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Selanjutnya ada istilah riset pemasaran yang sering digunakan secara bergantian dengan riset pasar. Riset pemasaran memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu yang merujuk pada jenis riset yang dilakukan para akademisi dalam bidang pemasar dan bidang tersebut. Sedangkan riset pasar itu mengacu pada riset pemasaran. Ada Selanjutnya ada disrupsi dan riset pasar. Yang pertama ada etika riset pasar. Etika riset pasar ini mengambil pendekatan yang etis dan jujur dalam melakukan riset pasar dan tidak merugikan pasar dalam proses melakukan riset. Selanjutnya ada privasi data. Privasi data mengacu pada kemampuan yang dimiliki suatu organisasi atau masyarakat untuk menentukan data. Selanjutnya ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini Kerahasiaan ini mengetahui pentingnya suatu objek penelitian. Selanjutnya ada anonimitas. Anonimitas merupakan suatu kondisi di mana ratusan subjek individu tidak diketahui peneliti. Selanjutnya ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini mengidentifikasi potensi risiko dengan menganalisisnya. Selanjutnya ada keamanan data. Keamanan data ini melindungi informasi yang dikumpulkan dari konsumen. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran atau marketing information system (MIS). Suatu proses yang menentukan apa yang dibutuhkan oleh manajer pemasar informasi dan kemudian mengumpulkan, menganalisis, menyusun, dan mendistribusikan informasi pemasar yang relevan dan tepat waktu pada pengguna sistem. Perusahaan ini menggunakan sistem informasi pemasaran atau yang biasa disebut MIS.
Informasi pemasaran atau MIS ini mengumpulkan informasi, kemudian mengumpulkan menyortir, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan informasi pemasar yang relevan dan tepat waktu kepada pengguna. Selanjutnya ada sistem MIS yang mencakup tiga komponen penting, yaitu yang pertama ada 4 jenis data: data internal perusahaan, intelijen pemasaran, riset pasar, dan database yang diperoleh. Selanjutnya, yang kedua ada perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data dan membuat laporan. Yang ketiga ada output bagi pengambil keputusan pemasaran. Selanjutnya ada intelijen pemasaran. Intelijen pasar yaitu suatu proses metode dan digunakan pemasar untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi di dunia yang relevan dengan bisnis. Dan selanjutnya ada riset pasar. Riset pasar ini mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang pelanggan, pesaing, dan lingkungan bisnis untuk meningkatkan efektivitas pemasar. Selanjutnya ada basis data yang diakuisisi. Informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pemasaran tersedia dalam bentuk database eksternal. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan pemasaran. Suatu perusahaan menghasilkan informasi yang dapat diakses secara teratur bagi para pengambil keputusan. Pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pemasaran. Pengambilan keputusan berbasis bukti ini merupakan konsep yang wawasan pelanggan yang pada intinya mengacu pada kumpulan, penyebaran, dan interpretasi informasi itu memungkinkan suatu bisnis untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan pelanggannya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses riset pasar. Yang pertama ada mendefinisikan masalah penelitian. Yang kedua ada menentukan baseline penelitian. Langkah ketiga memilih metode pengumpulan data primer. Dan yang keempat ada menyimpan laporan penelitian. Selanjutnya, merek Anda, informasi karir, dan magang tujuan penelitian. Yang dimaksud informasi karir dan magang tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggannya pada faktor penting lainnya yang berkaitan dengan kesuksesan suatu produk. Selanjutnya ada strategi penelitian yang baik. Yang ketiga ada ajukan pertanyaan yang tepat. Yang keempat ada bagaimana memulai dan mengakhiri pencarian. Yang kelima ada mengumpulkan informasi online maupun offline. Selanjutnya buku 3 chapter 4. Di buku 3 chapter 4 ini bahas tentang topik-topik strategi pemasaran, penelitian pasar atau manajemen merek. Yang pertama ada meneliti pasar. Pentingnya penelitian pasar ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan persaingan. Yang kedua ada segmentasi pasar. Proses ini membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Selanjutnya ada targeting. Bagaimana perusahaan ini memilih segmen pasar yang akan mereka targetkan. Yang keempat ada positioning atau pemosisian, yaitu bagaimana perusahaan ini menciptakan citra merek yang unik. Yang kelima ada manajemen merek. Manajemen merek ini membahas pentingnya manajemen dalam membangun dan memelihara citra merek. Yang keenam ada strategi pemasaran global. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.